Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Auliate dari kelas 11 Ibnu Sina, nomor urut 3. Kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 2. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 2. Jelaskan macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. 2. Demokrasi terpimpin. Macam-macam demokrasi di Indonesia berikutnya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. 3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. 4. Demokrasi Pancasila era reformasi. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. 3. Jelaskan Soko Guru Demokrasi Nasional. Soko Guru Demokrasi Nasional Universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Demokrasi Pancasila mempunyai nilai lebih daripada demokrasi di negara lainnya, sebab mengandung nilai-nilai moral yang sumbernya dari Pancasila, yakni persamaan bagi semua rakyat Indonesia, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, serta orang lain. 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Negara berdasarkan konstitusi, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.